Geger, hari yang selalu dimimpikan Agus Salim sejak mencuatnya kisru uang donasi senilai 1, miliar rupiah untuk dirinya justru berakhir gagal di tengah jalan. Buntut dari hengkangnya Novi dari pertemuan dan meninggalkan Agus serta seluruh orang yang tengah mengikuti jalannya pertemuan tersebut mengundang tanda tanya besar terkait alasan Novi yang tiba-tiba saja memilih untuk walkout. Padahal tinggal selangkah lagi menuju akhir kesepakatan mereka untuk mengakhiri konflik yang selama ini terjadi di antara mereka. Mundurnya Novi menimbulkan reaksi emosional dari Agus, di mana kuasa hukum Agus menyebut sehari sebelum terjadinya momen ini, ia pun sudah tidak sabar menunggu datangnya momen tersebut. Lantas, seperti apakah reaksi emosional Agus yang terekam oleh kamera? Lalu seperti apa pula jalannya mediasi dan momen-momen menegangkan lainnya yang terjadi saat pertemuan kemarin? Dan benarkah sempat terjadi momen lain yang tidak kalah menghebohkan dari walkoutnya Novi? Benarkah kejadian seperti ini sudah diprediksi oleh kuasa hukum donatur yang tidak dilibatkan dalam pertemuan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kemarin 26 November 2024 sepertinya menjadi drama yang mengguncang publik dalam konflik uang donasi yang melibatkan Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Bagaimana tidak, dalam pertemuan yang diadakan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan itu, pertemuan kemarin yang diharapkan dapat menjadi titik berakhirnya konflik dana donasi senilai 1, miliar tersebut. Tapi tidak disangka justru berubah menjadi arena ketegangan yang penuh emosional, terutama ketika Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus Salim menentang keputusan Novi yang menginginkan Denny Sumargo, salah satu figur pendukung penggalangan dana ini, dilibatkan dalam pembahasan pertemuan kemarin. Ya, Farhad Abbas yang saat itu bertindak sebagai tuan rumah menganggap Densu tidak relevan dengan pengelolaan dana dan menolak keras permintaan tersebut. Tak mau kalah dari Farhad Abbas, Novi pun juga bersikeras bahwa transparansi dari donasi ini tidak akan terwujud tanpa keterlibatan Denny Sumargo. Adu argumen pun sempat terjadi dan ketegangan pun mencapai puncaknya ketika Novi memutuskan untuk meninggalkan ruangan tanpa menandatangani kesepakatan. Yang kabarnya dibuat sendiri oleh Novi melalui kuasa hukumnya. Iya, kalian tidak tahu. Saya rasa sekarang ini harus sudah berada di tangan yang tepat. Pak Krisnamurti sudah memberikan uang cuma-cuma 50 juta kepada Agus dan bahkan mau membawa Agus berobat sampai ke Singapura. Bayangkan, orang seterus Pak Krisnamurti. Udah tutup aja nih, gak ada gunanya. Kalau nggak saya bubarin nih pertemuan. Matiin aja. Gak ada gunanya mas. Tutupin aja. Tutupin aja. Ini tempat kita. Tutupin aja nih. Tutupin aja. Tutup aja. Ker, kamu mau cari gara-gara Ker? Kenapa kau hadirin dia? Bang, tadi aja. Nggak ada. Lagi udah oke tuh. Ini provokator baru. Dia provokator baru. Nggak ada yang namanya penjahat. Ini orang udah baik. Novi udah baik, ini udah baik. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Ngapain dikasih bicara orang kayak gitu? Nggak ada. Kita ketemu dia nggak ada gunanya. Karena ini uang, bahkan dia mengganti uangnya itu.
Tiba-tiba dia menjamin kalau Novi macam-macam, nanti dia akan apa ya? Dia akan hajar atau dia apa bahasanya? Kan ada dia ngomong, dia akan sikat. Nah, terus kalau dilibatkan kan, walaupun dia sekarang Novi posting sumbang Agus, tiba-tiba apakah itu ada kaitannya dengan Novi? Kan orang yang menyumbang langsung ketika ke rekening pribadi, berbeda ketika ke rekening yayasan. Nah, sedangkan Densu ini dia mau mengatasnamakan, mengatakan udah disumbang Krisna, dia mau ngapain gitu? Karena sudah ada kuasanya, itu adalah Parhatabas, Bambang Parhatabas ya. Ya kan, ya. Artinya bahwa ini dulu deh, yang lain jangan ikut bicara dulu. Ya, sepakat ya itu dulu ya. Yang boleh bicara ini nih. Ya kan? Ini Pak, penambahan. Untuk saat ini saya hanya bisa memberikan statement sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya semua pihak. Yang pertama saya menjaga amanah dari donatur. Kalau kamu menjaga, ngapain? Kenapa kau bikin surat sama kita? Ini Densu ini mau cari gara-gara aja dari kalimatnya. Tidak akan mungkin selesai. Sekarang masalahnya kan kita ngelaporin kamu ngambil uang ini dari rekening Agus. Tiba-tiba Mas Brian telepon kita bahwa ya udah ini untuk kepentingan Agus. Kan ada pada saat pertemuan dia ada sana. Tiba-tiba sekarang balik. Katanya Agus nggak perlu uang ini segala macam. Maunya apa? Sedangkan dia ini kalau hanya kalian mau mengumumkan dengan media sebanyak ini hanya gara-gara ngomong itu mah. Kalian ini masuk baik-baik, kita sudah ngomong baik-baik tadi, udah salam-salaman bahasanya, sama tiba-tiba hanya gara-gara memasukkan nama Densu. Sekarang saya mau pertanyakan, apakah hari ini antara yayasan dengan Agus akan ada kesepakatan sesuai dengan apa yang kata-kata? Apabila di tengah jalan Densu mau macam-macam, dia mau gugat Agus, silakan. Kan bukan urusan kalian. Nanti kita hadapi, gitu. Itu aja kalau menurut saya. Gimana, Bang? Novi, ada mau sampaikan? Gimana? Maaf dengan berat hati saya tidak sepakat. Ya, alasan tidak sepakat apa? Karena Bapak Densu harus dilibatkan. Loh, kan dilibatkan. Tapi kata-katanya kan berbeda. Ya, kan dia tidak hadir. Kalau misalnya gara-gara Densu nggak hadir, ya, kenapa Densu nggak hadir? Di undangannya kan ada. Kenapa kalian datang? Kan itu tuh masalahnya. Kan antara kita dan draft yang kalian buat tidak ada namanya Densu, hanya nama kalian aja. Kok tiba-tiba masuk sini? Nanti kalian masuk, nanti ada Pablo, nanti ada netizen, nanti ada pelapor, kan jadi panjang. Berarti kalian yang mempersulit. Pak, kita menghargai undangan. Kita menghargai undangan Bapak. Undangan saya ini berdasarkan draft yang sudah dikomunikasikan dengan Brian. Mohon maaf sekali lagi. Bentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat. Ya, mohon maaf. Nah, inilah jahatnya mereka. Tenovi gimana Tenovi? Tenovi, gak sepakatnya gimana Tenovi? Sedikit aja kalau nggak, Bang Geri, gimana? Nggak bisa. Tenovi gimana? Tenovi nggak sepakatnya kenapa? Pada saat Novi walk out dari ruang pertemuan, memang ia pun sempat berujar tidak sepakat tanpa menjelaskan alasan lebih lanjut poin ketidakkesepakatannya. Dan setelah hengkangnya Novi, suasana pun berubah menjadi kacau. Pasalnya, Agus Salim yang sebelumnya sudah terlihat tegang mendadak menangis histeris hingga ia pun berteriak dengan suara serak penuh emosinya, menarik perhatian semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut dengan mengatakan, "Saya ini orang sakit, saya buta, saya hanya ingin keadilan. Kenapa semua orang menyalahkan saya?" Agus yang tidak mampu untuk membendung perasaannya hingga harus ditenangkan oleh sang istri. Ia merasa dipojokkan, dihujat oleh publik yang tidak memahami situasinya, sehingga beberapa kali meneriakkan kalimat tersebut secara berulang-ulang. Tangisnya pun menggema, air matanya pun mengalir deras, mencerminkan keputusasaan seorang pria yang sudah terlalu lama dirundung penderitaan. Aku sakit. Aku orang sakit. Aku orang sakit. Aku orang buta. Tapi kenapa semua dunia mengentam Agus?
Kecewa. Udah tinggal di ujung bayangin. Kecewa. Ya bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya Agus ibu, segitu jahatnya. Agus bukan orang jahat. Dari malam udah bahagia dia bahwa hari ini akan ada penyelesaian. Orang jahat. Ya mungkin. Agus bukan orang jahat. Agus bukan orang jahat. Tanya uangnya ada di mana? Agus bukan orang jahat, saya nggak mau bukan orang jahat Pak. Itu ungkapan isi hati Agus. Ya memang Agus memang melakukan kesalahan gitu ya, tapi kan setidaknya turunin dong. Kesalahan itu Allah aja maha pemaaf gitu. Kenapa kita sesama manusia tidak bisa saling memaafkan gitu? Baik yang ngehujat Agus ke Agusnya gitu. Kalau memang Agus salah buat semuanya, masyarakat, netizen semuanya, Agus minta maaf sebesar-besarnya. Agus tidak pernah berpikir apapun yang kalian lihat ke Agus itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya walaupun Agus salah, sekali lagi Agus minta maaf buat semuanya, buat masyarakat, buat netizen yang merasa kecewa sama Agus. Agus minta maaf buat donatur-donatur semuanya, Agus minta maaf. Karena gara-gara Agus kekisruhan ini terjadi. Sekali lagi Agus minta maaf. Setelah Pratiwi Novianti meninggalkan ruangan, rupanya tak hanya membuat Agus didera kesedihan yang mendalam saja, tetapi juga Agus merasakan kekecewaan yang sangat besar. Ia pun berusaha menenangkan dirinya, tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukannya. Rasa kecewa sepertinya sudah mengendalikannya, hingga ia pun menyebut rencananya hari ini untuk bersalaman dan menyelesaikan masalah dengan wanita yang sempat menjadi dewi penyelamat baginya itu kini seolah tinggal kenangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan kepada Yang Lebih mohon maaf sebesar-besarnya. Agus berharap hari ini adalah hari perdamaian. Mbak Novi selalu bilang sama Agus, mari kita bertemu, kita bicara dari hati ke hati. Hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum sempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Agus kepengen gimana caranya pun kita menyelesaikan masalah supaya selesai masalah. Tapi hari ini Agus sangat kecewa kepada Mbak Novi. Sekali lagi, kalau memang Agus salah, Agus minta maaf sama Mbak Novi. Pengen ngobrol gitu sama Teh Novi dari hati ke hati. Kan kemarin dia bilang pengen bertabayun sama Agus, ngomong dari hati ke hati, tapi hari ini Agus tidak dapat kesempatan itu. Ya, Agus kecewa. Agus juga minta maaf. Mungkin Teh Novi kecewa berat sama Agus mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya dari hati lubuk Agus yang paling dalam. Maafin kesalahan Agus. Yang Agus inginkan berdamai. Itu yang Agus inginkan. Jadi supaya tidak ada lagi bulian, saling menjatuhkan, saling berprasangka buruk. Itu yang Agus inginkan. Yang terpenting itu kita perdamaian sih gitu. Dengan ada perdamaian yang indah, semua kan akan terpecahkan permasalahannya. Itu aja sih gitu. Ya kalau masalah donasi, yang namanya hak tetap hak. Kalaupun memang ada rezeki Allah, rezeki Agus, ya aku bersyukur sama Allah. Kalaupun nggak ada, ya udah gitu. Berarti bukan rezekinya Agus gitu.
Sementara itu, meski Agus kecewa, ia pun tetap mengucapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang telah membantu dan mendukungnya selama ini. Kepada Farah Tabas dan Krisnamurti selaku kuasa hukumnya, dengan tulus, Agus pun mengucapkan terima kasih karena mereka selalu ada untuknya. Tidak lupa, ia pun juga memberikan apresiasi kepada Bryan Praneda sebagai pengacara Novi yang kini telah mundur. Dan menurut Agus, Bryan berpihak kepada tujuan yang tepat. Untuk Pak Farhat, Pak Krisnamurti, Agus banyak terima kasih, dan buat timnya semuanya sampai sekarang memperjuangkan Agus. Terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak-bapak semuanya. Terus untuk Bapak Bryan, terima kasih banyak sudah membela ke Agus. Hidup Bapak Bryan! Hidup Bapak Bryan! Karena Bapak Bryan berpihak ke tempat kejujuran. Setelah Novi memilih untuk walkout dari pertemuan kemarin, Bryan Praneda menyatakan mundur menjadi kuasa hukum Novi pasca Novi memilih untuk hengkang. Lalu, apa alasan yang membuat Bryan melakukan hal tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Keputusan walkout Pratiwi Novianti dari ruang mediasi tidak hanya mengguncang suasana, tetapi juga memicu respon dari tim kuasa hukumnya sendiri, yaitu Bryan Praneda. Secara mengejutkan, Bryan pun menyatakan pengunduran dirinya tidak lama setelah insiden tersebut. Mundurnya Bryan bak efek domino dari hengkangnya Novi yang tinggal selangkah lagi menuju akhir dari kesepakatan perdamaian antara pihak Novi dan pihak Agus untuk mengakhiri konflik yang selama ini terjadi di antara mereka. Mungkin untuk karena Novi sudah meninggalkan, dan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Biar pada tahu ini perjuangan. Egois, mereka egois. Ini pengacara hebat. Ini pengacara hebat ini. Terima kasih semuanya. Biasa. Brian sedikit dulu. Dalam pernyataan resminya di depan awak media, Bryan pun menyebut alasannya mundur, di mana usaha keras yang telah dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahan ini seolah menemukan jalan buntu. Ia pun mengakui banyak perbedaan dan dinamika antara pihak-pihak terkait, termasuk pendapat dari para donatur. Meski begitu, ia pun menyerukan agar semua pihak menggunakan hati nurani tanpa menghilangkan rasa kemanusiaan di tengah polemik yang semakin rumit. Namun, Bryan sepertinya tidak bisa menutupi kekecewaannya terhadap situasi yang berkembang, terutama setelah Novi walkout dari ruang mediasi. Dengan berat hati, ia pun mengumumkan keputusannya untuk mundur seperti berikut ini. Satu hal yang di luar kekuasaan saya, intinya adalah saya di sini ya kuasa hukum Pratiwi Novi yang diminta untuk membantu masalah ini. Ya, dari awal saya bantu masalah ini
selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan ini adalah tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus cepat segera dilakukan. Makanya saya minta untuk berlarut-larut lama dalam macam. Saya bikin pertemuan di Gedung Juang, mengundang ya Agus dan Bang Farhat dan kuasa hukumnya. Ayo sini, selesaikan ini masalah, bereskan supaya apa ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Ya, itu inisiasi saya. Lebih lanjut saya kirimkan surat, ayo Bang Farhat ini proposal kami bagaimana, tolong ini bagaimana. Akhirnya Bang Farhat WA saya, ayo Bang Brian, saya sambut dengan baiknya, kita ketemu hari Jumat. Gak bisa ketemu hari Jumat, ya. Hari Sabtu gak bisa, akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk pansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekam jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini disahkan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Pengunduran diri Brian tentu menambah drama konflik ini. Publik yang sebelumnya terpecah antara mendukung Agus Salim atau Novi, kini mulai mempertanyakan sikap Novi dalam menangani situasi ini. Lantas, bagaimanakah sikap donatur yang tidak dilibatkan dalam pertemuan ini? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Pertemuan mediasi yang digelar pada Selasa 26 November kemarin ternyata meninggalkan banyak pertanyaan di kalangan para donatur. Sebagai salah satu pihak yang memiliki peran vital dalam pengumpulan dana, para donatur menyayangkan keputusan penyelenggaraan mediasi yang tidak melibatkan mereka, baik dalam proses diskusi maupun pengambilan keputusan. Padahal mereka adalah pihak yang berkontribusi langsung dengan menyumbangkan dana untuk membantu Agus Salim. Menurut kuasa hukum donatur, absennya keterlibatan mereka bukanlah sebuah hal yang mengejutkan. Donatur pun menyuarakan keprihatinan mereka bahwa mereka memiliki hak untuk dilibatkan, mengingat mereka adalah pihak yang secara langsung memberikan dana untuk membantu Agus Salim. Para donatur juga menilai bahwa kehadiran mereka dalam mediasi akan memberikan perspektif yang lebih luas, terutama mengenai pengelolaan dana yang telah menjadi pusat konflik antara Agus dan Novi. Lantas benarkah dengan tidak dilibatkannya para donatur, akhirnya mereka pun geram, lalu mengambil langkah untuk menindaklanjuti hal tersebut. Itu memang kami juga tidak mengetahui bagaimana hasil mediasi tersebut ya, hanya memang berbagai isu sudah berkembang di media. Tentu kami sebagai kuasa donatur sangat merasa prihatin ya, Pak Dudia. Kita prihatin dengan kondisi itu karena kita memiliki harapan tentunya seharusnya perdamaian itu bisa terjadi, walaupun kita di awal itu sudah menjelaskan peran donatur itu penting di dalam rangkaian itu ya, sehingga kita berharap kemarin diberikan ruang agar dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menyelesaikan persoalan itu dengan titik perdamaian. Hanya kita sampai tadi pagi kita tunggu juga, kita tidak diberikan undangan atau ruang, maka ya akhirnya kita tidak mengetahui dan tidak memahami apa yang terjadi di sana. Kalau ada langkah-langkah yang lebih konkret menghargai berbagai pihak, ini sekarang begini ya, setelah donatur memberikan uang,
untuk menjadi pendonasi akhirnya dikelola oleh penyelenggara dengan penerima donasi dan ditarik kembali, terus kemudian ada persoalan, habis itu mereka mau selesaikan begitu saja. Ini dianggap donatur ini berarti tidak ada penting di dalamnya. Loh, jangan uangnya penting, donaturnya nggak penting gitu kan. Nanti untuk langkah-langkah ke depannya ya, kita tunggu aja nanti teman-teman media berapa hari ke depan ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.